Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penelitian tentang partisipasi pelaku usaha pariwisata dalam pengelolaan sampah di Pantai Pulang Sawal, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebelum ke materinya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Arianto. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, Bastian Hendar Prasetya dan Wakidato Syakdia. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui jenis sampah yang ditimbulkan dan tingkat partisipasi pelaku usaha pariwisata dalam pengelolaan sampah di Pantai Pulang Sawal, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Serta pelaku usaha pariwisata yang terdapat di Pantai Pulang Sawal antara lain usaha jasa makanan, usaha akomodasi, dan penyedia jasa hiburan yang sekaligus sebagai batasan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan suatu fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti secara sistematis, faktual, dan akurat. Penelitian ini berlokasi di Pantai Pulang Sawal atau lebih dikenal dengan Pantai Indrayanti, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Kemudian, variabel dalam penelitian ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu jenis sampah dan partisipasi pelaku usaha. Jenis sampah meliputi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik yaitu sampah dari bahan-bahan hayati yang mudah terurai. Contohnya sisa makanan, buah-buahan yang membusuk, dan kertas-kertas. Sedangkan sampah anorganik terdiri dari bahan-bahan non-hayati yang tidak dapat diurai oleh alam secara keseluruhan. Contohnya bahan plastik, kaleng aluminium. Faktor yang kedua yaitu partisipasi pelaku usaha. Terdapat 4 partisipasi pelaku usaha dalam penelitian ini. Yang pertama adalah partisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Contohnya yaitu keikutsertaan dalam rapat serta keaktifan dalam memberikan gagasan. Yang kedua yaitu partisipasi dalam pelaksanaan. Contohnya pengendalian timbulan sampah, pengumpulan atau pewadahan sampah, serta transfer dan transport pengolahan dan pembuangan akhir. Yang ketiga yaitu partisipasi dalam pengambilan manfaat. Contohnya kenyamanan pelaku usaha serta kenyamanan tamu. Yang keempat yaitu partisipasi dalam evaluasi, yaitu kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Wakidato Syakdia. Subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah penyedia jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, dan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang terdapat di Pantai Pulang Sawal. Sampel yang diambil sebanyak minimal 50% dari jumlah populasi. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu simple random sampling. Penarikan sampel dengan cara ini memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku usaha pariwisata untuk terpilih. Cara ini dicatakan simpel karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, data primer. Teknik pengambilan data dengan survei primer dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada para pelaku usaha pariwisata di Pantai Pulang Sawal, Kabupaten Gunung Kidul. Selain itu juga dilakukan observasi lapangan untuk data pendukung bagi penelitian ini. Yang kedua, data sekunder. Survei sekunder dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari survei data primer berupa kajian literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian, dilakukan pula pengumpulan data sekunder berupa data dari instansi-instansi yang terkait dalam penelitian. Analisis data. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif
Langkah yang dilakukan dalam analisis ini diawali dengan reduksi data yang telah didapatkan dari hasil pengamatan, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Langkah selanjutnya, data tersebut disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, grafik, piktogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data, maka data terorganisir sehingga akan lebih mudah untuk dipahami. Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi data dan penyajian data. Untuk slide selanjutnya tentang hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Bastian. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Wakil Dadi Satya. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pok Darwis Pantai Pulang Sawal, terdapat 136 usaha pariwisata yang terdiri dari usaha jasa makanan dan minuman, penyediaan toilet, hotel, penyewaan payung pantai, dan penyewaan jet ski. Pengambilan data primer dalam penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 24 Juli 2018. Jumlah kuesioner yang terkumpul dalam penelitian ini yaitu sebanyak 73 buah kuesioner. Pelaku usaha pariwisata di Pantai Pulang Sawal mayoritas telah terdaftar dan menjadi anggota dalam Pok Darwis, sehingga mereka mematuhi segala peraturan dan kesepakatan yang telah disusun, termasuk di dalamnya terkait pengelolaan sampah. Jenis sampah. Jenis sampah yang ada dalam penelitian tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu sampah anorganik dan sampah organik. Sampah organik meliputi seperti sisa makanan, sisa bahan baku seperti ikan, sayur mayur, buah, dan bumbu, dan kertas, kardus, atau karton. Untuk sampah anorganik meliputi seperti kantong plastik, kemasan mie, atau beberapa jenis saset makanan dan minuman, dan botol minuman. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk partisipasi dalam pengelolaan sampah tersebut. Yang pertama adalah partisipasi dalam pengambilan manfaat. Manfaat yang diambil dengan adanya pengelolaan sampah di Pantai Pulang Sawal dirasakan oleh pelaku usaha pariwisata maupun tamu yang berkunjung ke pantai tersebut. Suasana tempat usaha yang bersih dan tertata rapi dapat memberikan rasa nyaman. Di samping itu, pengelola menyatakan bahwa wisatawan akan memilih usahanya ketika lokasi usaha tersebut telah terlihat bersih dan rapi. Peningkatan pendapatan menjadi manfaat yang dapat dirasakan oleh pelaku usaha, terutama secara langsung. Kondisi tersebut akan semakin dapat dirasakan seiring peningkatan jumlah tamu yang berkunjung, khususnya di waktu akhir pekan dan hari libur nasional. Selain itu, tingkat partisipasi tinggi dikarenakan pelaku usaha memahami manfaat yang dapat dipetik ketika pengelolaan sampah berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan. Variabel dalam bagian ini terdiri dari dua bagian yang bertujuan untuk mengetahui partisipasi pelaku usaha pariwisata dalam perencanaan pengelolaan sampah. Tingkat partisipasi pelaku usaha pariwisata dalam proses keikutsertaan perencanaan pengelolaan sampah sebesar 41%, sedangkan untuk pemberian usulan tingkat partisipasinya yaitu sebesar 33%. Selanjutnya adalah partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi merupakan tahap yang penting dalam sebuah siklus pengelolaan. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan program dan mengetahui letak kekurangan dan sebab dari masalah tersebut. Responden menyatakan bahwa pengelolaan sampah yang selama ini dilakukan sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan diharapkan oleh persentase yang yaitu sebesar 95%. Meskipun banyak tidak berperan aktif dalam pengelolaan pengambilan keputusan, akan tetapi mereka menilai bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Pantai Pulang Sawal sudah sesuai dengan perencanaan. Yang selanjutnya adalah partisipasi dalam proses pelaksanaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Pengelolaan sampah meliputi pengurangan atau pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir.
Tolak ukur yang menjadi acuan dalam menggali informasi dari responden adalah bagaimana pelaku usaha pariwisata melaksanakan pengelolaan sampah sesuai dengan UU tersebut. Pengurangan sampah. Yang pertama adalah pengurangan sampah. Berdasarkan hasil kuesioner, tingkat partisipasi dalam pengurangan sampah yaitu sebesar 25%. Tingkat partisipasi untuk menggunakan kembali barang bekas sebesar 30%. Sedangkan proses pemisahan sampah organik dan organik hanya sebesar 14%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar pelaku usaha pariwisata tidak mengurangi dan memilah sampah. Peralatan kebersihan yang umumnya dimiliki oleh usaha pariwisata yaitu berupa tempat sampah, sapu, kemucing, dan lain sebagainya. Pembersihan tempat usaha dilakukan secara mandiri menggunakan alat-alat kebersihan dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Kemudian, sampah tersebut dikumpulkan ke dalam keranjang sampah. Selain membersihkan tempat usaha masing-masing, anggota kelompok Pokdarwis melakukan kegiatan pembersihan lingkungan pantai secara bergotong royong setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Para pelaku usaha mengumpulkan sampah pada pos-pos dan kemudian akan diangkut oleh petugas dan diletakkan di TPA. Dan yang keempat yaitu partisipasi dalam pengangkutan sampah. Pelaksanaan pengangkutan sampah menuju lokasi TPA dilakukan dengan menggunakan gerobak sampah. Para pelaku usaha mengumpulkan sampah pada pos-pos dan kemudian akan diangkut oleh petugas yang diletakkan di TPA setiap sore hari. Meskipun sudah ada petugas yang mengangkut, sebanyak 67% pelaku usaha mengaku berpartisipasi untuk melakukan pengangkutan sendiri. Hal ini dikarenakan lokasi TPA yang tidak terlalu jauh dari lokasi usaha mereka. Yang kelima yaitu partisipasi dalam proses pengolahan. Proses pengolahan sampah dilakukan dengan cara memisahkan berdasarkan jenis sampah organik dan anorganik. Dan yang keenam yaitu partisipasi pelaksanaan aspek non-teknis. Bentuk berpartisipasi non-teknis yaitu seperti membayar retribusi sampah dengan menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi yaitu sebesar 81%. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan. Pelaku usaha pariwisata di Pantai Pulang Sawal menghasilkan sampah organik dan anorganik dari jasa dan pelayanan yang diberikan kepada wisatawan. Jenis sampah organik yang dihasilkan yaitu berupa sisa makanan tamu, sisa bahan baku makanan, kertas, kardus, karton, koran, dan sebagainya. Jenis sampah anorganik yang dihasilkan yaitu berupa kantong plastik, bungkus kemasan makanan, botol plastik, dan kaca, dan sebagainya. Tingkat partisipasi pelaku usaha pariwisata dalam pengambilan keputusan yaitu sebesar 37%, dalam pelaksanaan yaitu sebesar 67,8%, dan dalam pengambilan manfaat yaitu sebesar 100%, serta dalam evaluasi yaitu sebesar 95%. Dampak pengelolaan sampah perlu diteliti lebih lanjut, terutama yang terkait terhadap lingkungan. Di samping itu, persepsi wisatawan juga perlu diukur untuk mengetahui apakah pengelolaan sampah yang telah dilaksanakan sejauh ini memiliki keterkaitan dengan kepuasan wisatawan dalam beraktivitas di Pantai Pulang Sawal. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul bahwa pengelolaan sampah suatu kawasan wisata tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola dalam hal ini yaitu masyarakat. Akan tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah untuk memfasilitasi berupa sarana dan prasarana persampahan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang di Pantai Pulang Sawal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.